Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan yang merupakan seorang putra mahkota dari kahuripan yang bernama Raden Inu Tirtapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Raden Inu calon anakku. Iya, mari ke sini. Kenalkan, ini calon istrimu, Chandra Kirana. Ia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Inu. Aku ke kamar saja, pamit ya. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, kenapa kau sangat terlihat kesal? Kenapa? Kenapa harus Chandra Kirana yang untung? Kenapa harus dia yang bertunangan dengan Pangeran Inu? Wahai Dayang, kau tahu tidak caranya untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Setahu aku pernah mendengar di luar kerajaan ada dukun yang sangat sakti. Jika kau ingin menyingkirkan Chandra Kirana, bagaimana kalau Kanjeng Putri menemui dukun itu? Baiklah, aku akan mencobanya. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan. Aku ingin kau melenyapkan Chandra Kirana. Jika kau bisa, akan kuberi kau bingkisan berupa emas yang sangat banyak. Baguslah, tentu aku bisa menolongmu. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak. Mbak, lihatlah. Ini adalah bunga yang dulu kita tanam di sana. Siapa Mbah ini, Mbak? Kutuk kau menjadi yang mas. Tuh, wah Gaisan. Kutukan ini akan berakhir jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, akan kuingatkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah bahwa kau telah menghilang. Ulang kali itu ndak, Yas? Siapa yang memasak semua ini? Siapa kamu, wahai gadis cantik? Saya Chandra Kirana, putri dari kerajaan Dahambo. Apa yang terjadi padamu, wahai gadis cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada Sang Mbok. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu tunangannya yaitu Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini berakhir, Mbok. Sabarlah gadis cantik, teruslah berdoa. Semoga doamu terkabul. Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada Sang Mbok. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang jika ia bertemu dengan tunangannya yaitu Raden Inu. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang dan ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, kemari. Ada apa Raja? Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari ia dan bawa pulang ia dengan selamat. Tenanglah Raja. Akan aku cari Chandra Kirana ke pelosok negeri ini sampai dia kembali. Pengawal, Ya, ada apa Raden? tolong segera carikan calon tunanganku. Siap Raden. Cepat. Mbak Dukun, Raden Inu akan pergi mencari Chandra Kirana.
Kau harus melakukan sesuatu. Baik, Putri. Aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Ini, aku berikan gelang. Berikanlah gelang ini kepada Raden Inu. Ini akan menyesatkan Raden Inu saat mencari Chandra Kirana. Raden Inu, ini aku berikan gelang keberuntungan agar kau dapat menemukan adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Ya, Raden, saya menemukan Chandra Kirana di desa kecil di tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang. Siapa itu, Mbah? Dia adalah seorang dukun yang membuatkan gelangmu itu. Tujuannya agar kamu tersesat dan tidak bisa menemukan putri. Terus saya harus bagaimana? Kamu susuri sungai ini, nanti akan ada sebuah desa. Terima kasih, Mbah. Sama-sama. Mbah tidak apa-apa. Mbah terlihat pucat. Aku tidak makan selama 3 hari. Aku membawa makanan. Makanlah, Mbah. Oh, terima kasih banyak. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, ia selalu kebingungan untuk menemukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua bersandar di pohon. Sembari Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang mbah, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang mbah melemparkan jimat tersebut ke tanah. Kalian semua telah merusak rencanaku. Ia juga menyuruh Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi, Mbok. Mbok, bolehkah saya meminta segelas air putih? Iya, tentu. Silakan masuk. Sebentar. Ya, Mbok. Ayo, tolong ambilkan segelas air minum. baik loh. Chandra Kirana? Raden Inu, Dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong mas. Kemudian ia membuangku ke sungai, dan Bo inilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu, ayo kita ke kerajaan sekarang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada raja. Baiklah, Bo, kami izin pamit dulu. Mari, Mbok. Ye. Ayah, Oh putriku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih banyak Raden Inu. Iya, Raja, sama-sama. dia yang telah mengutukku menjadi keong mas ayah. Apa? Dia? Ya kamu, bawa. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Dahab. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia, dan sang mbok yang telah